Sederet langkah-langkah strategis Indonesia sudah dipersiapkan apabila ada pelanggaran teritori. Area perbatasan memang menjadi perhatian khusus bagi pihak keamanan agar menjaga NKRI dengan maksimal dari adanya pengaruh luar. Persiapan yang dilakukan salah satunya dengan mempersenjatai Pulau Natuna, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara melalui minimum essential force alias kekuatan pokok minimum yang terbagi menjadi 3 tahap. Adanya batalion komposit satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU yang mengisi Pulau Natuna. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 EKRI ukuran besar sekelas Frigate Bung Tomo Class dan Korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya Korvet Class Parasim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ. Rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike. Pesawat tempurnya pun malah merupakan kelas Wahid macam F-16C garing D Block 52ID. Dan Sukhoi Su-27 30 milik TNI AU. Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia. Tanpa izin bahkan pesawat siluman garing stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Kota Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak, maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Pergotan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 dan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Pejabat RI mengatakan pasukannya akan meningkatkan operasi militer di Malaysia. TNI meningkatkan serangan jarak jauh ke kota-kota tersebut. Roket dan rudal TNI telah menghantam kota-kota di Malaysia, dan menurut diplomat Malaysia, serangan tersebut telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir. Roket ini dilaporkan menghantam kota-kota di wilayah ini pada Senin 26 Juli 2022 pagi. Gubernur Malaysia melaporkan 3 orang tewas, termasuk wanita berusia 70 tahun dan 3 orang lainnya terluka. 3 orang kehilangan nyawa. Mengapa? Untuk apa? Karena TNI menjadi gila, kata seorang warga Malaysia berusia 83 tahun. Sementara di selatan Malaysia, lebih dari 50 roket Grade TNI menghantam wilayah tersebut dan menewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan. Malaysia menyebut setidaknya 40 orang meninggal dunia dalam serangan di daerah perbatasan dalam 3 hari terakhir. Menteri Pertahanan Indonesia memerintahkan unit militer untuk memfokuskan operasi mereka sebagai upaya untuk mencegah serangan di wilayah tersebut dan daerah lain yang dikuasai Indonesia. Menhan menambahkan serangan pasukan di perbatasan dapat mengenai infrastruktur sipil dan penduduk. Juru bicara intelijen militer Malaysia mengatakan tahap serangan berikutnya sedang dipersiapkan. Dia menambahkan pasukan Indonesia telah menembaki garis depan Malaysia dan menggunakan helikopter serang. Jelas persiapan sekarang sedang dilakukan untuk tahap serangan berikutnya, kata Menhan. Pernyataan Menhan tampaknya merupakan tanggapan langsung setelah Malaysia mengatakan pihaknya telah menyerang perbatasan tersebut menggunakan beberapa sistem roket. Juru bicara Kementerian Pertahanan Malaysia mengatakan pada Jumat kemarin, serangan yang dilancarkan pasukan Malaysia secara signifikan telah melemahkan kemampuan ofensif TNI. Pada Sabtu kemarin, militer Malaysia mengatakan Indonesia tampaknya kembali menyusun unit militer untuk menyerang kota Kuala Lumpur yang berada di wilayah Malaysia.
Sementara fokus perang di perbatasan saat ini telah berpindah ke wilayah selatan Malaysia. Pasukan TNI juga telah menyerang kota-kota di tempat lain di Malaysia dengan rudal dan roket. Salah satu serangan Indonesia yang memicu kemarahan besar Malaysia saat rudal Indonesia menghantam gedung perkantoran. Sebuah kota berpenduduk 370.000 orang dan berjarak 125 mil dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Malaysia melaporkan serangan tersebut menewaskan setidaknya 23 orang dan puluhan lainnya terluka. Salah satu korban tewas adalah seorang gadis berusia 4 tahun bernama Lisa yang ditemukan di puing-puing bangunan. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan serangan terhadap Malaysia diarahkan ke sebuah gedung tempat pejabat tinggi Angkatan Bersenjata Malaysia bertemu pemasok senjata asing. Kemudian pada Minggu malam, rudal Indonesia menghantam salah satu kota Malaysia, menewaskan setidaknya 3 orang dan melukai 15 orang. Pabrik dan jalan di kota tersebut juga mengalami kerusakan akibat serangan ini. Selain itu, Indonesia mengungkapkan telah menghancurkan sebuah pabrik yang memproduksi suku cadang rudal di kota tersebut. Pesawat tempurnya pun malah merupakan kelas Wahid macam F-16C D Block 52 ID. Dan Sukhoi Su-27-30 milik TNI AU merasa masih kurang, tenang ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Ghost Truck. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia. Tanpa izin bahkan pesawat siluman Garing Start pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran.